Barcelona selalu dikenal sebagai klub yang tidak hanya membeli bintang, tetapi mereka pun mampu untuk menciptakannya sendiri. Dari Akademi La Masia, lahirlah pemain-pemain yang mengubah sejarah sepak bola, seperti Xavi, Iniesta, hingga Sergio Busquets. Kini generasi baru mulai muncul, dan salah satu nama yang paling sering disebut oleh pelatih dan analis adalah Marc Bernal. Seorang gelandang bertahan muda dengan tinggi hampir 2 meter dan kecerdasan taktik yang luar biasa untuk usianya. Namun sebelum kita membahas bagaimana ia berkembang dari anak kecil di Catalonia menjadi harapan masa depan Barcelona, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First ID, karena di channel ini kita akan terus membahas kisah seorang pemain muda, legenda, dan cerita sepak bola yang jarang diangkat oleh media. Marc Bernal Casas lahir pada tanggal 26 Mei tahun 2007 di Berga, Catalonia, sebuah kota kecil di wilayah pegunungan utara Barcelona. Ia mulai bermain sepak bola di klub lokal sebelum akhirnya direkrut oleh Barcelona pada usia 6 tahun. Sebuah usia yang sangat muda bahkan untuk standar La Masia. Sejak awal, pelatih akademi melihat bahwa Bernal memiliki kombinasi yang jarang, seperti tumbuh yang tinggi, ketenangan saat menguasai bola, serta kemampuan membaca permainan di atas rata-rata anak seusianya. Ia dengan cepat naik dari satu kategori usia ke kategori berikutnya tanpa mengalami kesulitan yang berarti, menunjukkan bahwa perkembangan teknis dan taktisnya berjalan lebih cepat dibandingkan pemain lain di generasinya. Dalam sistem La Masia yang menekankan penguasaan bola dan posisi, Bernal awalnya bermain lebih menyerang. Tetapi seiring pertumbuhan fisiknya yang pesat, ia dipindahkan menjadi pivot atau gelandang bertahan, posisi yang kelak menjadi ciri khasnya di tim utama Barcelona. Pada usia yang baru menginjak 16 tahun, Bernal sudah menjadi bagian penting dari tim Barca Athletic, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Di musim 2023-2024, ia tampil dalam 31 pertandingan dan menjadi starter dalam 27 laga. Sebuah angka yang menunjukkan betapa besarnya kepercayaan pelatih terhadapnya. Sebagai gelandang bertahan, perannya bukan hanya mencetak gol, namun ia tetap mampu mencetak 2 gol dalam satu pertandingan melawan Sestao River, menunjukkan bahwa ia tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga memiliki kontribusi dalam fase menyerang. Di level ini, Bernal mulai dibandingkan dengan pemain seperti Sergio Busquets karena kemampuannya menjaga posisi, mengatur tempo, dan memberikan umpan progresif dari lini tengah hingga ke depan. Para analis melihatnya sebagai salah satu produk akademi paling menjanjikan sejak munculnya generasi Gavi dan Pedri. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, Marc Bernal melakukan debut tim utama Barcelona pada usia 17 tahun dan 84 hari. Langsung dipercaya bermain di awal musim La Liga. Ini adalah keputusan berani dari pelatih, karena posisi gelandang bertahan biasanya diisi oleh pemain berpengalaman. Dalam 3 pertandingan awalnya bersama tim utama, Bernal tampil sebagai starter dan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak terlihat gugup, mampu menjaga penguasaan bola, dan bermain sederhana namun efektif. Karakteristik yang sangat dihargai dalam sistem permainan Barcelona. Media bahkan melaporkan bahwa Barcelona melihatnya sebagai proyek jangka panjang dan langsung memperpanjang kontraknya dengan klausul rilis yang sangat besar.
menunjukkan betapa seriusnya klub menjaga masa depan sang pemain. Namun hanya 10 hari setelah debutnya, Bernal mengalami cedera paling serius dalam karirnya. Dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano, ia mengalami robeknya ligamen anterior dan cedera meniskus, yang membuatnya harus menjalani operasi dan diperkirakan akan absen selama sekitar 12 bulan. Cedera ini terjadi ketika ia baru memainkan 3 pertandingan untuk tim utama, menjadikannya pukulan besar bagi pemain dan juga klub. Barcelona sendiri akan kehilangan gelandang muda yang sedang naik daun. Sementara Bernal harus memulai perjalanan panjang pemulihan fisik dan mental. Bagi pemain berusia 17 tahun, cedera ACL bukan hanya masalah fisik, tetapi juga ujian mental. Banyak pemain muda kehilangan momentum setelah cedera seperti ini. Namun Barcelona tetap menunjukkan kepercayaan dengan mempertahankan kontraknya selama masa pemulihan. Pada musim 2025-2026, Bernal mulai kembali mendapatkan menit bermain, termasuk dalam kompetisi Liga Champions, dalam salah satu pertandingan melawan FC Copenhagen. Ia pun masuk sebagai pemain pengganti dan membantu tim menjaga keseimbangan permainan saat Barcelona berusaha membalikkan keadaan. Dalam laga tersebut, ia mencatatkan akurasi umpan tinggi dan beberapa intersepsi penting, menunjukkan bahwa meskipun sempat absen lebih dari setahun, kualitas membaca permainannya pun tidak hilang. Penampilan seperti ini memperkuat kepercayaan pelatih bahwa ia dapat menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Marc Bernal memiliki tinggi 193 cm dan berat sekitar 87 kg, menjadikannya salah satu gelandang Barcelona dengan postur paling tinggi dalam sejarah modern klub. Namun keunggulannya bukan hanya pada fisiknya. Ia pun dikenal sebagai holding midfielder dengan kesadaran taktik tinggi yang mampu memotong aliran bola lawan sebelum serangan berkembang. Ia juga memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, sering menjadi pemain pertama yang mengalirkan bola dari lini belakang ke lini tengah. Gaya bermainnya sering dibandingkan dengan Sergio Busquets, tetapi Bernal memiliki karakteristik lebih fisik dan sedikit lebih agresif dalam duel, membuatnya terlihat seperti kombinasi antara Busquets dan gelandang modern seperti Rodri. Meskipun masih sangat muda, Bernal sudah menjadi bagian dari skuad Barcelona yang memenangkan La Liga 2024-2025 dan Supercopa 2025-2026, menjadikannya salah satu pemain termuda yang meraih 2 trofi bersama klub. Selain itu, Barcelona bahkan menetapkan klausul rilis yang sangat tinggi dalam kontraknya, sebagai tanda bahwa klub melihatnya sebagai investasi jangka panjang dan tidak ingin kehilangan pemain ini di masa depan. Seiring munculnya generasi muda seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, dan Fermín López, Barcelona secara terbuka menyatakan bahwa masa depan klub akan dibangun di sekitar pemain akademi. Bernal termasuk dalam kelompok inti generasi tersebut dan diproyeksikan menjadi gelandang utama tim dalam beberapa tahun ke depan. Pelatih bahkan beberapa kali menyebut bahwa ia adalah opsi yang sangat bagus untuk masa depan lini tengah, menunjukkan bahwa klub tidak melihatnya sebagai pemain pelapis, tetapi sebagai calon starter jangka panjang. Selain berkembang di level klub, Marc Bernal juga mulai mendapatkan perhatian dari Federasi Sepak Bola Spanyol. Ia pertama kali dipanggil ke tim nasional usia muda pada tahun 2022 dan kemudian menjadi bagian dari skuad Spanyol U17, di mana ia mencatatkan lebih dari 10 penampilan internasional dalam berbagai turnamen dan laga persahabatan.
Pada tahun 2026, Bernal kembali menjadi sorotan ketika dipanggil ke skuad Spanyol U21 untuk kualifikasi kejuaraan Eropa. Pelatih timnas muda Spanyol secara terbuka menyatakan bahwa mereka melihat masa depan yang sangat cerah untuk gelandang Barcelona tersebut, terutama karena kematangannya dalam membaca permainan dan kemampuannya bangkit dari cedera berat di usia yang masih muda. Perkembangan ini penting karena jalur dari U21 ke tim nasional senior di Spanyol dikenal sangat kompetitif. Namun sejarah menunjukkan bahwa pemain Barcelona yang tampil konsisten di La Liga dan Liga Champions biasanya memiliki peluang besar untuk promosi ke tim senior, seperti yang pernah terjadi pada Pedri dan Gavi. Barcelona bukan hanya percaya pada bakat Bernal, tetapi juga menunjukkan kepercayaan itu secara finansial. Klub memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029 dan menetapkan klausul rilis sebesar 500 juta euro. Angka yang biasanya hanya diberikan kepada pemain yang dianggap sangat vital untuk masa depan klub. Nilai pasar Bernal juga terus meningkat seiring kembalinya ia dari cedera dan tampil di tim utama. Pada pembaruan valuasi terbaru, ia diperkirakan bernilai puluhan juta euro, menjadikannya salah satu gelandang remaja dengan nilai pasar tertinggi di Akademi Barcelona saat ini. Klausul rilis yang sangat tinggi ini bukan sekedar angka simbolis. Dalam sepak bola modern, ini adalah cara klub melindungi pemain dari minat klub besar lainnya, terutama dari Premier League yang sering mencoba merekrut talenta muda Spanyol. Dalam beberapa konferensi pers, pelatih Barcelona secara terbuka memuji Marc Bernal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi dan pemahaman taktik yang matang untuk usianya. Ia bahkan menyebutkan bahwa Bernal sebagai salah satu gelandang muda yang paling ia sukai karena disiplin dan kesabaran dalam menunggu kesempatan bermain. Dalam sistem permainan Barcelona era 2025-2026, Bernal sering diproyeksikan sebagai bagian dari double pivot atau sebagai pivot tunggal dalam formasi 4-3-3, tergantung kebutuhan pertandingan. Ketika tim membutuhkan stabilitas dan kontrol, ia digunakan untuk menutup ruang di depan bek tengah dan mengatur distribusi bola dari bawah. Hal ini menunjukkan bahwa Barcelona tidak hanya melihat Bernal sebagai pemain pelapis, tetapi sebagai bagian dari evolusi taktik klub setelah era Sergio Busquets. Marc Bernal bukan hanya cerita tentang pemain muda berbakat. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah klub besar seperti Barcelona tetap setia pada filosofi mereka, mempercayai pemain akademi bahkan ketika tekanan untuk membeli pemain mahal sangat besar. Dari kota kecil di Catalonia ke Stadion Camp Nou yang penuh sorakan, perjalanan Bernal masih sangat panjang. Ia belum mencapai puncaknya, dan ia bahkan baru saja memulai. Jika ia terus berkembang dengan cara yang sama, maka dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan melihatnya bukan hanya sebagai pemain muda berbakat, tetapi sebagai pemimpin lini tengah Barcelona dan tim nasional Spanyol. Jika kalian suka dokumenter sepak bola mendalam seperti ini, kisah pemain muda, legenda, dan analisis taktik modern, jangan lupa subscribe ke Soccer First ID, karena setiap minggunya atau setiap harinya, kami akan menghadirkan cerita baru yang tidak banyak dibahas oleh media mainstream. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.